Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Irsyad dari kelas PGMIB. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal yang telah saya review beberapa waktu yang lalu. Jurnalnya berjudul Reaktualisasi Nilai Pancasila sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya Pancasila atau nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam jiwa bangsa Indonesia. Akan tetapi pergeseran nilai-nilai Pancasilanya yang saat ini sedang menjadi problematika etik bangsa. Salah satu problematika etik dari Pancasila yaitu tindakan-tindakan radikalisme. Dan tindakan radikalisme sangatlah mengancam terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu penting sekali adanya reaktualisasi nilai Pancasila. Oke, sebelum jauh kita membahas, sebelumnya akan kita pahami bersama-sama. Yang pertama tentang Pancasila itu apa, yang kedua radikalisme, dan yang ketiga reaktualisasi. Nah, langsung saja. Apa itu Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila ada bukan karena dibuat-buat, akan tetapi Pancasila lahir karena jiwa masyarakat Indonesia. Dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, radikalisme. Sebelumnya, radikalisme berasal dari kata radikal, dari bahasa Yunani yaitu redik, yang artinya akar. Secara garis besar yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya, atau apabila para filsuf itu menggunakan pemikiran yang radikal yaitu berpikir untuk menangkap pengetahuan yang hakiki. Terus kita lanjut dari radikal ke topik pembahasan kita yaitu radikalisme. Apa yang dinamakan radikalisme? Radikalisme adalah suatu faham atau sifat yang digunakan untuk memperjuangkan perubahan. Akan tetapi dalam memperjuangkan perubahannya dengan cara-cara yang menyeleweng atau tidak baik. Di antaranya dengan cara penyelewengan ideologi, dan juga dengan cara kekerasan fisik. Jadi apabila seseorang yang menyebarkan paham radikalisme itu bisa dengan dua cara ini. Dan tentunya dua cara ini sangat berlainan atau bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang selanjutnya adalah reaktualisasi. Apa tahu reaktualisasi itu? Reaktualisasi adalah penyegaran kembali. Nah, di sini apabila kita berbicara tentang Pancasila ya, reaktualisasi sendiri adalah penyegaran kembali nilai-nilai Pancasila agar Pancasila tidak lekang oleh zaman dan juga tidak tergerus oleh faham-faham radikal. Pada saat ini kita ketahui bahwasanya Pancasila hanya seperti lukisan di dinding yang hanya dilihat saja dan tidak diamalkan. Oleh karena itu, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sangatlah penting dibutuhkan pada saat ini. Nah, sebagai mahasiswa, kita bisa mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila mulai awal atau dari diri kita sendiri, yaitu dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama dengan menyadari bahwasanya Pancasila itu lahir dari jiwa bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu lahir bukan karena diada-ada. Terus yang selanjutnya menyadari bahwasanya Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu memperkokoh dasar negara kita atau dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Terus yang selanjutnya, sebagai mahasiswa yang aktif dan juga bersosial tinggi, juga kita perlu membentuk norma-norma yang bersendikan Pancasila. Apa saja norma-normanya? Di antaranya yang pertama, norma agama. Yang selanjutnya adalah norma sosial dan norma-norma yang lainnya. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya mengenai reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme.
Dan sebagai prakata terakhir, saya berpesan kepada seluruhnya, terkhusus anggota kelas BGMIB, untuk selalu menjaga kesehatan dan juga stay at home guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dari saya sendiri, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.